Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan di Tokopedia ya, yang kini kerjasama sama TikTok Shop. Saya ada orderan scanner produknya dari Canon, tipenya Light 20 ya. Ini maksimumnya dia sampai letter, tapi yang sering digunakan A4 ya. Jadi saya akan tes pakai size-nya A4. Dan di sini ada kayak garis gitu ya. Jadi takutnya nanti dianggapnya hasil scan-nya tidak bagus atau kotor ya. Jadi saya kasih tahu dulu. Di sini ada kayak garis gitu ya. Ini vertikal seperti itu. Dokumennya hitam putih dan tulisannya jelas. Nanti saya kasih lihat untuk hasil scan-nya. Untuk penempatannya ini proses scanningnya wajib dibalik ya. Dibalik seperti apa? Ini dibalikin seperti ini. Kok dibalik? Biar hasilnya tidak terbalik ya. Biar tidak ada kerjaan dua kali nantinya. Sebetulnya dibalikin bisa ya, dibalikin bisa. Dibalikin itu gimana? Di rotate ya. Nanti saya kasih lihat untuk prosesnya. Penempatannya di sudut kiri bagian bawah di sini. Kita posisikan di sini. Jangan ditaruh di sembarang sudut karena nanti hasilnya akan terpotong ya. Jadi tidak sesuai nantinya. Kok tidak sesuai ya? Anda karena naruhnya tidak pas di titiknya. Begitu ya. Oke, kita akan masuk di aplikasi. Aplikasinya ini bukan bawaan dari Canon. Ini aplikasi universal yang statusnya hampir semua scanner bisa digunakan pakai aplikasi ini ya. Kenapa kok pakainya aplikasi universal nggak pakai aplikasi bawaan dari Canon? Karena unit ini hanya dia support sampai di Windows 7. Sedangkan yang saya gunakan ini di Windows 11 ya, di Windows 11. Jadi kalau misalkan di Windows 11 sebetulnya tidak support. Saya gunakan pakai aplikasi universal, jadi bisa digunakan ya. Oke, di sini sudah terbaca di aplikasinya. Oke, bagi Anda yang belum tahu nanti tampilan aplikasinya seperti apa, nih. Tampilan aplikasinya seperti ini ya. Quick scan yang ini. Itu tampilan di aplikasinya. Oke, kita lanjutkan di sini untuk proses scanningnya. Di sini Canon Light 20 sudah terbaca. Untuk proses scanning saya pakai warna color photo ya. Terus ukuran dokumen saya sesuaikan. Maksimum di sini letter ya. Jadi saya pakai A4 aja karena di sini saya pakai dokumennya juga A4. Bit per pixel buat Anda yang punya dokumennya color pakainya yang 24 bit RGB. Anda bisa gunakan sampai 64 ya. Untuk gray hanya ada 2. 8 bit dan 16 untuk hitam putih 1 bit aja ya. Jadi saya pakai yang 24. Preview ya, previewnya saya pakai auto aja. Untuk scan resolusi saya pakai di angka 300 ya. Maksimum sampai di 600 di aplikasi ini. Untuk cropping, filter, color ini saya pakainya default ya. Kecuali output nanti saya akan setting di sini. Saya akan ubah di sini ke desktop ya. Jadi Haryanto di sini saya kasih ke desktop. Nah seperti ini. Select folder. Ya. Untuk di sini formatnya saya pakai PDF ya. Saya pakai PDF. Kalau sudah, saya klik preview. Nah ini kan tadi terbalik karena saya nyoba ini. Kita akan coba preview ulang ya. Nah seperti ini. Ini lagi proses preview. Preview ini opsional, Anda bisa gunakan ataupun tidak. Karena misalkan kalau misalkan dokumennya banyak, terus Anda selalu preview, scan itu hanya untuk melihat saja. Barangkali Anda mau ngedit ya, mau rotate, mau cropping gitu ya, Anda bisa gunakan preview. Tapi kalau misalkan Anda mau langsung scan, tidak ada yang diedit, tidak ada yang diapa-apain, langsung aja scan. Tapi penimpanannya harus pas, yaitu yang tadi saya proses kasih lihat ya, dibalik. Supaya hasilnya tidak terbalik ya. Dan ini hasilnya juga tidak terbalik, karena saya tadi proses naruhnya itu dibalik ya. Kalau misalkan terbalik gimana? Anda tinggal rotate aja di bagian sini ya. Seperti ini. Ini Anda bisa rotate di sini. Tapi kalau misalkan naruhnya tidak terbalik seperti tadi, akan menjadi kerjaan lagi ya. Oke, kalau sudah kita proses scanning aja. Dia langsung tampil. Nah, ini dia hasil scan-nya. Warnanya original ya, sesuai dokumennya. Dokumennya kotor ya, kotor juga untuk hasilnya.
Dan disclaimer yang tadi ini saya kasih lihat juga untuk garis vertikalnya seperti ini. Untuk tulisannya jelas ya, di sini tidak ada yang ngeblur. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapan di unit ini saya kasih kabel data, driver sama software, nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Oke, kalau ada kesulitan boleh Anda tanya-tanya ya. Di marketplace-nya boleh, di kolom komentar YouTube-nya juga boleh. Oke, unit ini tidak ada tombol power ya. Jadi cukup tinggal cabut aja untuk kabel datanya ya. Ada yang terpenting lagi di sini yaitu serial number. Kenapa saya harus kasih lihat? Jadi untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Kalau misalkan saya tes unit yang lain ya, bagus, terus saya kirim juga unit yang jelek kan, bisa aja seperti itu ya. Tapi Anda jangan khawatir karena saya kirimnya dengan unit dan hasil yang kita tes sama ya. Oke. Saya kasih lihat dulu untuk serial numbernya. Saya bantu pakai handphone karena begitu kecil ya di sini, di sudut sini. Tulisannya nggak kelihatan. Saya coba pakai handphone. Saya terus atur juga untuk ininya supaya bisa kelihatan. Nah, oke, seperti ini ya. Ini untuk serial numbernya. Pastikan Anda screenshot. Pastikan Anda samain pada saat Anda video unboxing. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.